Selamat pagi teman-teman. Pagi. 97 tahun yang lalu di Batavia atau yang sekarang namanya Jakarta, itu berkumpullah pemuda dari Sabang sampai Merauke menetapkan bahwasanya tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Lalu kemudian 80 tahun sebelumnya, ketika Indonesia ingin mencapai kemerdekaan, anak muda tidak hanya diam, anak muda tidak hanya jadi penonton, tapi anak muda terlibat untuk kemerdekaan Indonesia. Kita tarik ke Kabupaten Cianjur. Apakah peran anak muda itu sudah terasa di Kabupaten Cianjur? Dengan permasalahan pendidikan, dengan permasalahan kesehatan, ketenaga kerjaan, pemberdaya perempuan, dan yang paling terasanya itu terkait dengan permasalahan gaya kepemimpinan. Yang mana kita tahu dua tokoh tersebut adalah masuk dalam kategori anak muda dengan slogannya ketika berkampanye saat itu. Nah, mungkin terkait permasalahan itu, saya ingin minta tanggapan dari Kang Endang melihat pendidikan yang ada di Kabupaten Cianjur. Silahkan, Kang Endang. Semua saya kira sepakat bahwa pendidikan itu merupakan ujung tombak dalam mewujudkan pembangunan dalam konteks pembangunan di daerah. Dan pendidikan ini merupakan salah satu domain utama dalam indeks pembangunan pemuda. Nah, kita tarik ke Kabupaten Cianjur. Dalam indeks pembangunan pemuda, dalam domain pendidikan, ada beberapa indikator. Di antaranya ada rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Dalam rata-rata lama sekolah Kabupaten Cianjur hari ini baru mencapai 7,22 tahun, artinya setara dengan kelas 2 SMP, dan harapan lama sekolah itu baru mencapai 12,4 tahun. Nah, saya kira pemerintah Kabupaten Cianjur memiliki tantangan yang begitu luar biasa. Dalam hal ini adalah tantangan dalam pemerataan. Ada 3 hal yang selalu saya sampaikan tantangan untuk Kabupaten Cianjur. Di antaranya yaitu pemerataan fasilitas. Faktanya hari ini fasilitas pendidikan di Kabupaten Cianjur masih kurang. Bahkan hari ini masih banyak sekolah-sekolah yang tidak layak, bahkan tidak ada ruang kelas. Yang selanjutnya itu pemerataan mengenai tenaga pendidik. Ya, saya kira hari ini ada harapan ketika adanya pengangkatan P3K paruh waktu. Itu merupakan harapan untuk tenaga pendidik, tapi tentu harus dibarengi dengan kualitas. Gitu. Dan yang ketiga yaitu pemerataan mengenai akses atau akses untuk melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Nah, kalau kita tarik kaitannya dengan pemuda, sebenarnya itu peluang pemuda untuk berkolaborasi dengan pemerintah. Pemuda bisa berperan aktif dalam konteks misalkan
advokasi atau menjadi bagian dari tim penggerak sosialisasi mengenai pendidikan. Karena faktanya beberapa daerah atau ada beberapa daerah yang warganya mungkin mindset pendidikannya belum untuk pendidikannya belum terlalu tinggi. Artinya butuh peran pemuda di sana. Dan saya kira dan harapan saya tentunya ke depan ini merupakan peluang kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Cianjur dengan pemuda untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik dalam konteks peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Saya kira itu Kang Ortega, dan harapan tentu ke depan indeks pembangunan pemuda bisa lebih meningkat dan pemudanya bisa lebih kompetitif dan bisa berkolaboratif. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Siap. Terkait isu pendidikan ini, tadi fasilitas, lalu kemudian tidak meratanya pendidikan, lalu kurangnya tenaga pengajar, akses lanjut pendidikan. Harapannya memang anak muda diajak untuk kolaborasi sebagai informan mungkin. Sehingga kawan-kawan yang ada di pedesaan itu bisa mendapatkan informasi. Kalau mau lanjut perguruan tinggi dengan beasiswa itu melalui program ini, melalui lembaga ini, gitu kira-kira. Betul. Tapi hari ini itu masih jadi harapan. Masih jadi harapan. Itu permasalahan pertama. Kemudian kita mau lanjut lagi di permasalahan kedua terkait isu kesehatan yang akan disampaikan oleh Kang Rahmat. Beliau salah satu pengamat dalam dunia kesehatan. Ngeri ya. Oke, terima kasih Kang. Kalau misalnya berbicara tentang kesehatan pemuda di Cianjur, berarti kan tidak lepas ya dari indeks pembangunan pemuda ya. Karena melihat daripada tingkat kesehatan di Cianjur hari ini yang sangat disorot itu terkait stunting. Walaupun memang dari tiap tahun ke tahunnya memang untuk angka stunting ini tuh menurun. Cuman ada yang menjadi sorotan akhir-akhir ini terkait ya tentunya kalau stunting nggak bisa lepas daripada pemenuhan gizi ya. Iya. Nah, sekarang kan ada program MBG nih ya, makan bergizi gratis. Tapi banyak sekali, bukan banyak ya, tapi memang untuk hari ini Cianjur kemarin sempat ramai terkait kasus keracunan. Nah, ini kan harus menjadi evaluasi ya untuk dapur, karena memang di satu sisi juga itu membantu terkait penurunan angka stunting di Cianjur. Tidak hanya terkait stunting saja kalau misalnya melihat Cianjur ini dari segi kesehatan, tapi dari segi kesehatan anak muda sekarang itu agak menurun. Terutama juga ada yang lainnya itu terkait penyakit menular lah yang kayak gitu. Terus mental health kayak yang zaman-zaman sekarang lah ya, anak muda sekarang kayak gitu. Nah, tentunya banyak juga sebetulnya pemuda-pemuda di Cianjur yang memang melakukan sebuah program demi kesehatan pemuda di Cianjur sendiri kayak gitu. Nah, sekarang kan apa ya, bisa dibilang kita mau menghadapi Sumpah Pemuda dekat-dekat ini. Yang saya sih berharap nantinya ada kayak dialog interaktif, dialog kepemudaan lah terkait kesehatan Cianjur sendiri. Karena kan poin penting di sini tidak hanya dilihat dari segi perekonomian kayak gitu ataupun pendidikan, tapi kan kesehatan pun jadi poin penting gitu bagi pemuda di Cianjur. Kalau kita tentunya berharap Cianjur ini tuh menjadi kabupaten yang ramah mental kayak, terus tumbuh sehat pemuda-pemudanya biar mereka bisa lebih kreatif lagi terkait Betul. Kabupaten Cianjur ini.
Itu sih untuk dari segi kesehatan di Cianjur. Oke. Setelah tadi dunia pendidikan, dunia kesehatan, tadi harapannya ada dialog bersama dengan pemerintah Kabupaten Cianjur lah ya, menjawab permasalahan dari stunting, terus kemudian keracunan, makan bergizi gratis, dan banyak permasalahan-permasalahan lainnya yang ada dalam dunia kesehatan. Nah, banyak yang bilang, Kang, seseorang yang kesehatannya buruk tidak akan fokus untuk melanjutkan pendidikan. Ada juga yang bilang orang yang mentalnya rusak maka tidak mampu melanjutkan pendidikan. Nah, ini korelasinya harus segera dijawab kayaknya sama Pak Wahyu dan Pak Ramzi. Panggil Pak sekarang karena meskipun anak muda tapi meskipun anak muda ya. Kita panggil Pak sekarang karena sudah menduduki jabatan bupati dan wakil bupati. Nah, kemudian ada permasalahan ketenaga kerjaan di Kabupaten Cianjur. Saya mau mendengarkan permasalahan tersebut dari Kang Farid. Beliau salah satu pemerhati ketenaga kerjaan, karena mungkin rekan-rekan beliau banyak yang berjuang untuk apply CV. Kayak kemarin di kasus di Cianjur, lowongan pekerjaannya cuma 80 orang, yang hadir sekian ribu orang gitu. Nah, saya mau minta tanggapan dari Kang Farid. Enggak, Kang Farid? Baik, Kang Ortega, terima kasih terkait dengan ketenaga kerjaan ya. Mungkin balik lagi, kalau ketenaga kerjaan pasti dengan tingkat pengangguran di Cianjur seperti apa. Dan tingkat lapangan pekerjaan di Cianjur sebanyak berapa. Balik lagi seperti itu. Mungkin saya dapat data untuk tingkat pengangguran di Cianjur pada tahun 2024 ini ada 5,99% dan sebanyak 84.000 jiwa, kurang lebih seperti segitu. Dan menurut saya dengan kondisi Cianjur saat ini seharusnya Kabupaten Cianjur ini lowongan pekerjaan bisa lebih banyak. Kenapa bisa lebih banyak? Toh sekarang berdiri pabrik juga udah banyak. Wah, betul. Pabrik di Kabupaten Cianjur itu udah berapa sih? Udah lumayan banyak lah. Betul. Seharusnya lowongan pekerjaan untuk pemuda, untuk masyarakat itu lebih luas harusnya. Benar. Karena sesuai dengan aturan Perda tahun 2018 nomor 11 pada saat itu tentang pemerataan kerja dan perluasan kesempatan kerja. Harusnya itu sudah terimplementasikan pada saat itu juga sebelum 2025 ini. Betul. Nah, juga ada Perda yang bunyinya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Seharusnya pemerintah bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Cianjur untuk memberikan fasilitas pekerjaan untuk masyarakat Cianjur saat ini. Nah, kenapa pada saat ini permasalahannya masih sama? Lapangan pekerjaannya segitu-gitu aja. Adapun lapangan pekerjaan dibuka, ada beberapa kali lapangan pekerjaan, misal job street kayak gitu dan segala macam, kita buka luas, tetap aja yang keterimanya segitu-segitu aja. Juga mungkin ini balik lagi menarik dari tingkat pendidikannya yang masih rendah, karena apa namanya, kita bekerja juga harus sesuai dengan tupoksi dan keahlian kita. Nah, kenapa di Cianjur masih susah? Banyak juga kok pengangguran yang tingkat pendidikannya lebih tinggi. Misal katakan S1 lah. Saat ini S1 masih banyak yang pengangguran. Katakan juga orang-orang yang tadi dibahas oleh Kang Endang ini, harapannya P3 paruh waktu. Ya percuma, Pak. Sekarang P3 paruh waktu itu mah hanya sekedar formalitas saja. Tapi untuk
itu hanya untuk nomor NIP aja. Wah, makanya harusnya pemerintah Cianjur tuh memperhatikan itu Ya, untuk Benar. kesejahteraan P3K itu gitu loh. Dan juga apa ya? Oke, saat ini tuh Cianjur untuk mencari pekerjaan isunya masih sama. Mencari uang harus dengan uang. Oh iya betul betul. Mencari uang harus Saya dengan sering orang dengar tuh. dalam. Saya sering dengar tuh. Total, ya. Tapi tetap aja uang aja tidak cukup, ditambahkan harus ada orang dalam. Makanya susah ini Cianjur untuk maju memberikan naikkan nilai IPM juga susah karena kan dari tingkat pendidikan juga, Betul. dari ekonomi juga dan kesehatannya juga sudah dibahas gitu loh. Oke. Nah, kemarin ada isu nih program program anak muda Pak Wahyu dan Pak Ramji itu saat ini pengennya tuh ada pengoptimalisasian BLK, Balai Latihan Kerja. Nah, saat ini kita sebagai anak muda belum merasa dilibatkan. Harusnya teman-teman anak muda ini dilibatkan dalam program itu. Betul. Karena jujur saja ya, teman-teman banyak anak muda kok yang kreatif, tapi tidak ada pengakuisisi dari pemerintah. Bagaimana kita cara mengimplementasikan, tapi tidak ada ruang yang terbuka untuk anak muda sendiri. Pelaku-pelaku ekonomi kreatif tuh anak muda saat ini banyak gitu. Cuman karena wadahnya belum ada. Semoga kedepannya makin terbuka luas untuk wadah anak muda ini. Oh iya, saya mau kasih contoh nih. Kenapa anak muda belum sampai saat ini kerja juga. Terus ada program pemerintah pusat yang saat ini sudah berjalan, MBG itu. Masih ikut membahas MBG ya. Tadi Boleh sudah dong. dibahas sama Boleh dong, boleh dong. bagian ekonomi gitu. Kebetulan juga ada kepala dapur saat ini. Kenapa nih yang kerja di MBG itu rata-rata ya? Harusnya kan anak muda nih dilibatkan dong dengan program kerja yang seperti ini gitu loh. Ini yang saya lihat dan saya perhatikan masih orang tua, mungkin ya udah tua, udah lanjut usia yang seharusnya sudah kerjaannya yang sudah santai tapi masih mengerjakan sesuatu yang berat gitu. Harusnya pemerintah itu hadir untuk memisahkan nih mana yang kerjanya untuk anak muda, mana yang untuk orang tua. Nah, itu loh. Susah. Harusnya pemerintah bisa memberikan ruang juga untuk anak muda dan orang tua itu. Betul. Dan harapan mungkin kita sebagai pemuda, saya sendiri sebagai pemuda, meskipun modernisasi sekarang itu sangat mudah, semoga program BLK ini pemuda bisa dilibatkan, juga program-program yang lain juga bisa dilibatkan, kerjasama dengan perusahaan juga anak muda saat ini harus bisa ikut andil peran, karena bupati kita muda, jangan bupati lah, Mas Pati, gimana? Mas Bupati, Mas Bupati dan Mas seperti Mas Wapres gitu, kan muda. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan saat ini. Mungkin ada tambahan dari yang lain, silakan juga dari Pak Oke, siap. moderator. Siap. Kang Farid. Jadi tadi harapannya Balai Latihan Kerja itu melibatkan anak muda, terkhususnya organisasi-organisasi kepemudaan. Betul. Karena mereka adalah lumbung anak muda itu sendiri. Oke, Kang Farid, tadi menanggapi terkait ketenaga kerjaan, itu guyonnya hari ini cuma ada 2 pemuda yang sudah bekerja, yaitu Wahyu dan Ramzi. Selain itu, pemuda-pemudanya masih berkelahi dengan CV, berkelahi dengan orang dalam, berkelahi dengan uang yang sedang ditabung untuk masuk bekerja di satu perusahaan-perusahaan. Semoga hal yang seperti itu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Kita harus menciptakan Wahyu Ramzi yang lebih banyak lagi. Oke Kang, kita lanjut terkait dengan pemberdayaan perempuan. Kita mau minta tanggapan dari Teh Mima yang hari ini hadir jadi satu-satunya
pemudi tercantik Iya. di obrolan ini. Iya. Karena kalau Kang Endang ada, Betul. Kang Rahmat ada, Kang Farid ada, Semuanya. Kang Henda juga ada. Bapak Ortega juga ada. Perspektif. Nah, kita mau lihat atau mau mendengar apa sih permasalahan pemberdayaan perempuan yang ada di Kabupaten Cianjur ini. Siap. Silakan, Temima. Baik, terima kasih Kang Ortega. Tadi saya sudah mendengarkan beberapa pandangan dari akang-akang senior terkait dengan pendidikan, juga kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Di sini saya akan mengulas sedikit terkait dengan pemberdayaan perempuan khususnya di Kabupaten Cianjur. Teman-teman harus tahu bahwasanya partisipasi yang setara dalam forum kebijakan publik itu sangat menjadi pondasi penting untuk terwujudnya keadilan sosial dan juga pembangunan yang inklusif. Di mana di sana kita tidak membeda-bedakan jenis kelamin, latar belakang, atau keadaan sosial lainnya. Karena teman-teman juga tahu kita semua memiliki hak dan kesempatan yang sama karena setiap suara itu memiliki arti gitu ya, dan setiap pandangan, mungkin setiap pandangan kita semua mampu untuk terus dihargai. Nah, hari ini saya ada 2 poin penting yang dibahas mengenai pemberdayaan perempuan di Kabupaten Cianjur. Satu di bidang bahwasannya tingginya pernikahan dini di Kabupaten Cianjur itu sudah mencapai 17% gitu ya. Jadi sangat tinggi sekali. Maka selain itu juga ada di bidang kepemimpinan perempuan di Kabupaten Cianjur. Hari ini baru ada 5 kepala desa di 32 kecamatan ini, baru ada 5 kepala desa perempuan di Kabupaten Cianjur gitu ya. Maka ini belum sangat besar gitu. Cianjur itu luas, tapi yang menjadi peran wanita itu ternyata baru sedikit yang menjadi perempuan, khususnya yang menjadi kepemimpinan kepala desa Kabupaten Cianjur. Nah, itu yang menjadi poin penting di kepemimpinan. Selain itu juga dalam musrembang desa gitu ya, musrembang des, bahwasanya partisipasi perempuan itu baru 30%. Maka ini sangat rendah sekali gitu. Maka pentingnya peran perempuan di situ. Nah, maka dari itu harus adanya partisipasi perempuan gitu ya untuk mewujudkan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan dan juga hak di sana. Nah, selain itu juga di sini kesetaraan itu bukan soal kesempatan ya, semuanya mungkin teman-teman juga tahu. Tapi bagaimana kita untuk mengambil bagaimana caranya menghargai suara-suara perempuan, yang mana suara itu harus dihargai dan harus membuka ruang-ruang untuk mewujudkan kesetaraan gitu ya, kesetaraan yang mana kita harus sama-sama setara dan juga berdaya. Nah, di sini khususnya di peringatan Sumpah Pemuda ini gitu ya, kami ingin indeks pembangunan pemuda di Kabupaten Cianjur, khususnya perempuan muda, keterlibatan perempuan muda itu di Kabupaten Cianjur terus meningkat. Dengan apa gitu ya, dengan menciptakan kesetaraan gender dan juga inklusi sosial khususnya di Kabupaten Cianjur, melibatkan para perempuan-perempuan muda gitu. Nah, terakhir dari saya bahwasanya perempuan muda bukan isu, tetapi itu kunci menjadi Cianjur yang berkeadilan dan juga Cianjur yang kemandirian. Satu lagi dari saya, bahwasanya satu langkah perempuan menuju 1000 perubahan. Terima kasih. Mungkin itu pandangan dari saya. Luar biasa, luar biasa. Nah, kepemimpinan wanita di Kabupaten Cianjur tadi hanya ada 5 kepala desa. Ya, mungkin kita sama-sama mengharapkan kesetaraan terkait gender itu bukan lagi permasalahan di kemudian hari. Suara wanita itu bisa mewakili banyak suara lainnya. Suara wanita itu selalu berpedoman pada kebutuhan-kebutuhan pokok. Maka peran wanita harus lebih banyak dilibatkan lagi dalam berjalannya pemerintahan
yang ada di Kabupaten Cianjur sekarang. Yang terakhir, kita mau dengarkan masukan terkait kepemimpinan Kang Wahyu dan Kang Ramzi. Kita langsung dengarkan dari adindanya Kakanda Bahlil. Yaitu kita langsung mendengar. Betul. Dia salah satu tokoh muda harapan bangsa. Kalau Bahlil punya Instagram melangkah dari timur, beliau punya Instagram melangkah dari selatan. Luar biasa beliau ini. Nah, betul. Jadi kita mau mendengarkan sedikit masukan dari Kang Henda terkait kepemimpinan di Kabupaten Cianjur. Terima kasih Kang Ortega, juga terima kasih kepada teman-teman semua. Memang menarik diskusi pagi hari kita hari ini kan, menjadi nutrisi baru khususnya untuk saya, ya umumnya untuk kita semua. Sehingga outputnya adalah bisa menjadi atensi untuk pemerintah Kabupaten Cianjur. Nah, berbicara tentang kepemimpinan itu erat kaitannya dengan peran pemuda hari ini. Nah, teman-teman juga perlu tahu bahwa di suatu zaman ada satu perubahan atau ada satu kekuatan yang tidak akan pernah surut dari perubahan, yaitu semangat pemuda gitu kan. Karena memang pemuda merupakan bahan bakar bagi perubahan, denyut untuk kemajuan serta cahaya ketika bangsa ini mengalami kegelapan hari ini gitu kan. Nah, Betul. namun semangat itu tidak akan pernah cukup ketika tidak ditentukan arah dan kepemimpinan. Namun berbicara tentang arah dan kepemimpinan, semestinya ataupun seyogianya harus ada wadah yang menaungi semangat perjuangan pemuda. Salah satunya itu KNPI, gitu kan. KNPI kan merupakan wadah ketika para pemuda itu berkumpul bersatu menuangkan gagasannya untuk suatu perubahan, khususnya di Kabupaten Cianjur. Nah, hari ini kita bisa melihat bagaimana panggung-panggung strategis itu identik dengan kaum muda, ya kan? Mulai dari presiden, eksekutif ataupun legislatif itu posisinya banyak sekali anak muda. Lalu apa kabar dengan Cianjur hari ini? Kan begitu. Betul. Nah, contoh kecil, apakah hari ini KNPI khususnya gitu kan, yang menaungi dari berbagai macam kalangan pemuda itu diikut sertakan dalam ruang-ruang partisipasi publik seperti musrenbang, penyusunan raperda. Saya pikir kepemimpinan Wahyu Ramzi hari ini kurang sekali melibatkan kaum pemuda yang katanya Wahyu Ramzi itu bagian daripada pemuda. Pemuda yang mana dulu ini kan gitu. Begitu kan Kang? Gitu Betul. Pemuda yang mana dulu ini? Apakah pemuda untuk dirinya sendiri atau pemuda untuk semuanya? Ketika hari ini teman-teman pemuda ataupun aktivis hari ini menggaungkan suaranya ataupun menggaungkan narasinya, apakah pernah diakomodir oleh pemerintah daerah? Kan ini masih menjadi pertanyaan besar hari ini gitu kan. Nah, harapan saya ke depan ketika berbicara tentang kepemimpinan yang menjadi ikonik pemuda hari ini gitu, bukan hanya sebatas ilusi semata gitu kan. Konfigurasi terdalam untuk kebijakan kepemudaan hari ini yang menempatkan anak muda sebagai tahta tertinggi dalam konteks kebijakan pemuda ini masih menjadi kebijakan fiksi yang belum diselenggarakan gitu. Jangan hanya sebatas ide ikon pemuda itu hanya dipergunakan dalam framing politik gitu. Ketika panggung politik sekian memanas, baru nih kita pemuda loh, kita pemuda loh. Toh pada kenyataannya aksinya mana gitu kan. Gitu kan. Tapi seperti tadi Kang yang saya utarakan contohnya, apakah KNPI hari ini selalu dilibatkan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan kebijakan? Kan tidak pernah sama sekali. Jangankan KNPI gitu kan. Pemuda yang lain pun tidak pernah gitu. Karena berbicara tentang kepemimpinan bukan tentang soal pangkat ataupun jabatan, tetapi soal keberanian untuk mengambil tanggung jawab. Nah, saya pikir pemuda di Kabupaten Cianjur itu banyak sekali yang berani untuk mengambil tanggung jawab itu. Namun pertanyaannya, apakah ada ruang untuk para pemuda? Gitu kan. Ketika pemuda di Kabupaten Cianjur berani mengambil tanggung jawab itu. Betul. Selain daripada itu juga Kang, kita sering mendengarkan isu-isu bonus demografi yang sering didengungkan bagi pemerintah daerah hari ini.
ya bagaimana kita akan mencapai bonus demografi, sedangkan para pemuda hari ini pun masih ya ditelantarkan gitu. Betul. Cianjur itu tidak akan pernah kekurangan orang-orang cerdas. Cianjur itu tidak akan pernah kekurangan pemuda yang idealis, yang kreatif ataupun inovatif gitu kan. Tapi hari ini Cianjur itu kekurangan ruang partisipasi untuk pemuda mengekspresikan semua ide ataupun gagasannya. Jadi Pak Wahyu dan Pak Ramji jangan hanya mengikon bahwa saya itu bagian daripada pemuda, tapi tolonglah bukti nyata, bukti konkret bahwa Pak Wahyu ataupun Pak Ramji yang menjadi pemimpin eksekutif tertinggi di Kabupaten Cianjur hari ini mampu mengakomodir kepentingan pemuda, khususnya perubahan di Kabupaten Cianjur. Jangan hanya fobia terhadap gerakan pemuda, gitu kan. Jangan hanya oh ini nih pemuda ketika bersuara itu ya mereka takut, gitu Iya, kan. iya. Makanya saya mewakili KNPI Kabupaten Cianjur berani gitu kan membuka panggung selebar-lebarnya kepada pemerintah Kabupaten Cianjur menanggapi tentang indeks pembangunan pemuda gitu kan. Karena tadi kan teman-teman pun menyampaikan bahwa domain pembangunan pemuda bukan hanya tentang kepemimpinan, tapi tadi pendidikan, kesehatan gitu kan, terus tenaga kerja ataupun gender. Nah, hari ini kan performa IPP di Kabupaten Cianjur itu masih rendah. Nah, saya harap ke depannya mari kita sama-sama kepada kaum pemuda untuk mensatukan kekuatan demi Cianjur yang lebih baik. Dan mudah-mudahan dalam momentum Sumpah Pemuda ini bukan hanya sebatas kata-kata motivasi, bukan hanya sebatas kata-kata ataupun ilusi, tetapi obor yang akan terus menyala demi Indonesia Raya yang kita cita-citakan. Mungkin itu, Kang. Terima Siap. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan, kalau dilihat kepemimpinan dari Kang Wahyu dan Kang Ramzi, hari ini memang dalam prakteknya kita melihat ada kefobiaan terhadap anak muda itu sendiri. Betul. Dengan alasan kalau mau ketemu samperin saya di kecamatan A, samperin saya di kecamatan B, samperin saya di kecamatan C. Sedangkan kawan-kawan itu tidak bisa mengakses kecamatan-kecamatan yang jauh. Betul. Lalu kemudian ruang dari pemuda itu sendiri hari ini mungkin ya, semoga saya salah, mungkin Kang Wahyu dan Kang Ramzi tidak melibatkan pemuda karena mereka merasa mereka adalah perwakilan pemuda yang ada di eksekutif di Kabupaten Cianjur, sehingga tidak perlu kawan-kawan yang lainnya karena saya juga anak muda. Sebagai closing, hari ini pada tanggal 28 Oktober 2025 ada pesan yang ada pesan yang diwakili oleh kawan-kawan. Pesan ini titipan dari kawan-kawan yang ada di pelosok desa, dari kawan-kawan yang sedang ada di depan perkantoran, dari kawan-kawan yang sedang berdebat di rumah sakit karena BPJS-nya dipersulit. Ada kawan-kawan yang bingung pendidikan setelah ini mau kemana lagi. Ada kawan-kawan yang berkumpul untuk menanyakan nasib perempuan di Kabupaten Cianjur ini akan seperti apa. Dan ada kawan-kawan yang menanyakan yang menanyakan keterlibatan bupati dan wakil bupati ini sejauh mana untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Saya kembali lagi, kita tarik 80 tahun yang lalu, ketika Indonesia itu mau merdeka, pemuda bukan hanya penonton, bukan hanya penikmat dari kemerdekaan itu. Bahkan pemuda tidak sudi ketika kemerdekaan itu diberikan. Maka diculiklah
tokoh bangsa saat itu. Dicuri ke Rengas Dengklok, lalu kemudian menyatakan bahwasanya kemerdekaan itu dilakukan atau lahir dari perjuangan-perjuangan bangsa, bukan diberikan atas dalil cahaya-cahaya dari Jepang pada saat itu. Sehingga hari ini yang bisa kita lihat, di kemudian hari hal-hal ini terjadi terus. Di kemudian hari permasalahan ini ada terus. Maka dipastikan amarah-amarah kawan-kawan yang ada di pelosok desa, amarah kawan-kawan yang ada di rumah sakit tadi, amarah kawan-kawan yang di depan PT tadi, amarah kawan-kawan yang sedang berkumpul untuk membahas nasib Kabupaten Cianjur tadi, akan datang gelombang yang lebih besar. Sehingga untuk Kang Wahyu dan Kang Ramzi, kami tidak muluk-muluk, tidak meminta A, B, C, D, E, F, G. Kami minta ruang terbuka untuk kita sama-sama mendiskusikan permasalahan ini. Untuk kita sama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Jangan kemudian merasa dirinya sebagai pemuda yang mewakili suara-suara pemuda lainnya, namun pas prakteknya tidak berjalan sesuai dengan keinginan para pemuda. Jangan mewakili dirinya sebagai perwakilan dari pemuda dan pemudi di Kabupaten Cianjur, namun pada implementasi pemerintahannya tidak melibatkan pemuda sama sekali. Jadi di momentum Hari Sumpah Pemuda ini, kami meminta untuk kita sama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Memang betul ini bukan hanya permasalahan dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Ini permasalahan kita semua sebagai anak muda. Namun perlu kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan juga anak muda di Kabupaten Cianjur. Sehingga harapan kita bersama, Cianjur lebih maju dengan slogan Cianjur Era Baru. Karena pertama kalinya pemuda bertanding di momentum pilkada, dan Cianjur istimewa sebagai cita-cita dari Kabupaten Cianjur itu sendiri. Paling itu teman-teman sekalian, semoga pesan kita ini, pesan yang baik ini bisa diterima oleh pemerintah Kabupaten Cianjur, oleh Kang Wahyu dan Kang Ramzi, tanpa ada sentimen negatif terhadap pemuda. Paling sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lancar ya? Gua Kayaknya ini harus continue deh.